Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, I would like thanks to Almighty God Allah Subhanahu wa taala who has given us some mercy and blessings so we can attend today to do our activities. Secondly, my salawat and salam to the last prophet, the last messenger of this world, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness to the lightness, to the Jahiliyah era, to the Islamic era that we live in today. So, we are from group 1, will be presented our material about speaking test. Me, Hasnia Aras as a moderator, then Amalia as the first speaker, Sofia as a second speaker, Nasriani as a third speaker, and Wafik Asisa as the fourth speaker. To shorten the time, let's head over to the presentation session. For Amalia, the time is yours. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang speaking test. Nah, jadi speaking test itu merupakan salah satu bentuk tes dari 4 keterampilan berbahasa Inggris selain dari listening, writing, and reading. Nah, salah satu format tes speaking yang terkenal adalah IELTS. Nah, atau biasa disebut dengan English Language Testing System. Yang ini telah dikembangkan oleh tim ahli internasional dan penelitian intensif untuk menjamin tes yang adil. Tes speaking bertujuan untuk menilai kemampuan berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Inggris secara lisan. Nah, adapun bentuk-bentuk dari tes speaking itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada read aloud. Nah, read aloud ini biasa disebut juga dengan membaca dengan keras atau membaca dengan suara yang lantang. Nah, yang kedua itu ada conversational exchange. Nah, conversational exchange ini adalah suatu bentuk komunikasi dua arah dengan topik yang tertentu. Nah, yang ketiga adalah describing picture. Nah, describing picture ini kita itu menjelaskan sesuatu dengan menggunakan gambar. Nah, dan yang keempat itu ada interview atau biasa disebut juga dengan wawancara. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang read aloud atau membaca dengan suara yang keras atau lancang. Maksud saya lantang. Nah, dari petunjuk tes ini kita akan mempunyai waktu 40 menit untuk membaca dengan lantang dan sempurna, sebisa mungkin sempurna menurut kita, dan kita mempunyai waktu 40 menit itu untuk membaca dengan suara yang keras. Nah, seperti contoh soal interviewnya, yaitu water covers over 2/3 of the Earth's surface and constitutes almost 70% of our bodies. This profound organic association appears to trigger a quick reaction in our brains when we're close to water. Indeed, the mere sight and sounds of water can incite a surge neurochemicals that promote well-being and include relaxation. Nah, itulah contoh dari read aloud tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang kedua ada conversational exchange atau komunikasi dua arah dengan topik tertentu. Komunikasi dua arah ini maksudnya Anda akan melakukan diskusi dengan penguji tes dengan topik yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sini akan terjadi tanya jawab yang interaktif dan Anda harus bisa menjawab sambil menjelaskan hal pendukung yang menjadi sudut pandang Anda saat beropini. Contoh topiknya ada 4. Yang pertama adalah culture, yang kedua adalah society and government, yang ketiga ada technology, dan yang keempat adalah entertainment. Bagian ketiga, describing picture.
Menjelaskan sesuatu sesuai dengan gambar. Describing picture pada bentuk soal ini, kamu akan diberi sebuah gambar, kemudian dipersilahkan untuk menjelaskan apa saja yang kamu ketahui tentang gambar tersebut. Example, describing this picture. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interview atau wawancara juga menjadi bagian dari speaking test dan biasanya menjadi tes paling akhir. Interview tes selalu dimulai dengan perkenalan singkat oleh penguji. Pada wawancara, topik yang biasa digunakan yaitu seputar diri sendiri dan sehari-hari seperti kampung halaman atau asal. Berapa lama tinggal di sana, hal yang menjadi daya tarik dari kampung halaman dan topik sehari-hari lainnya. Makasih. Okay, I think that's all from our presentation group. I do apologize if there is mistake, and hopefully this presentation will give us benefit. Thank you for your nice attention. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.